Apa akibatnya? Ya akibatnya kemudian kan kita nggak milih petugas partai, kita Hmm, memilih calon presiden. presiden gitu kira-kira. Itu kan udah umum ya berkembang di tengah masyarakat gitu. Yang lagi-lagi itu disadari oleh PDI Perjuangan menurut saya, tapi mereka enggan untuk mengubah cara komunikasinya gitu. Berlokasi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Prabowo mendeklarasikan diri kembali sebagai bakal calon presiden untuk pemilu presiden 2024. Empat partai politik berada di gerbongnya dalam deklarasi kali ini. Keempat partai tersebut adalah Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Partai Golongan Karya atau Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Semua ketua umum hadir dan memuat pernyataan dalam deklarasi pengusungan Prabowo kali ini. Di atas kertas, Prabowo sudah mengantongi dukungan 50,48% kursi DPR hasil pemilu 2019 dan 41,41% suara hasil pemilu legislatif 2019 dari keempat partai itu saja. Pasca deklarasi muncul isu soal peran Jokowi dalam pembentukan koalisi besar serta kemungkinan manuver-manuver di belakang layar jelang Pilpres 2024. Untuk membahas topik tersebut, saat ini saya telah terhubung dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Halo, selamat sore Bang Ray. Selamat sore, Bung. Baik. Bang Ray, ini terkait koalisi gemuk yang sudah menyatakan diri mendukung Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Ini setelah pengukuhan muncul isu-isu terkait peran Jokowi yang dinilai memiliki dampak besar di balik atau di belakang pengukuhan empat partai besar pendukung Prabowo. Apakah memang menurut sejumlah pengamat ini ada peran Jokowi di balik pengukuhan koalisi besar ini, Bang? Pertama saya mau sikapi dulu ya, apakah kemungkinan Pak Jokowi berada di belakang koalisi ini gitu. Bagi saya justru lebih sulit menjelaskan bahwa Pak Jokowi itu tidak berada daripada berada di belakangnya gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita harus tarik ini ke 6 atau 5 bulan sebelumnya kan gitu. Misalnya ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa 2024 udah masanya Pak Prabowo begitu ya. Lalu kita jumping sedikit ke ketika deklarasi Pak Ganjar. Ganjar. Tapi setelah deklarasi Pak Ganjar ke sini justru intensitas pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu jauh lebih tinggi dibandingkan intensitas Pak Jokowi dengan apa namanya itu dengan Ganjar Pranowo begitu ya. Kemudian ada bukan saja melibatkan Pak Jokowi, tapi juga melibatkan keluarga Pak Jokowi dalam hal ini, misalnya Gibran yang berulang-ulang ketemu dengan Pak Prabowo begitu ya. Lalu kalau kita tarik lagi dengan barisan pendukung atau loyalisnya Pak Jokowi terkait dengan misalnya Projo atau AJP atau apalah nama organisasinya itu yang sampai hari ini menunda untuk menyatakan dukungan kepada salah satu capres yang asumsi awalnya mereka lebih dekat kepada Ganjar atau potensial menjadi pendukung Ganjar, tapi kemudian tertunda hingga hari ini gitu ya, yang memperlihatkan kepada kita seluruh peristiwa-peristiwa ini ya sejak 5 atau 6 bulan yang lalu mengarah kepada ya adanya dukungan secara tidak terbuka yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo yang berpuncak kepada deklarasi dua partai politik untuk bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo kemarin itu gitu dan setelah itu ya dua deklarasi itu ya kan tidak ada pernyataan yang keluar misalnya dari Pak Jokowi bahwa beliau ya tetap akan bersama dengan PDI Perjuangan atau apalah misalnya yang mengaitkan bahwa langkah yang dilakukan oleh dua partai politik itu tidak menggoyahkan ya posisi Pak Jokowi sebagai bagian dari PDI Perjuangan gitu. Baik, secara di atas kertas, Presiden Jokowi saat ini masih mendukung Ganjar karena berada dalam satu naungan partai ya Bang ya. Namun secara kedekatan, Presiden tampak belakangan ini lebih dekat dengan Prabowo, bahkan mengajak Prabowo melakukan sejumlah kunjungan. Walaupun secara profesional ini merupakan kinerja dari Presiden dan juga menterinya ya Bang ya. Nah ini publik juga mengisyaratkan bahwa Jokowi seolah memberikan visualnya atau dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Bang. Kemudian kemarin, Bang, yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat atau di dunia perpolitikan, bahwa ada pernyataan dari Bang Ray yang ini menyebutkan bahwa Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan Pilpres.
dan PDIP maksud saya, ini pasca pengukuhan 4 partai yang akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bang mungkin bisa lebih detail atau diperjelas seperti apa maksud Jokowi seolah meninggalkan Ganjar dan PDIP ini, Bang? Sebetulnya saya sudah membaca gelagat itu justru sejak deklarasi Ganjar itu gitu. Itu yang saya katakan itu justru aneh sekali dengan Pak Jokowi Hmm. setelah ada deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, justru kedekatan Pak Jokowi dengan Ganjar itu bukannya makin intensif, malah makin renggang gitu. Ya. Dalam posisi yang seperti itulah kemudian diisi oleh Pak Prabowo yang memperkuat asosiasi dirinya dengan Pak Jokowi yang pada saat yang bersamaan agak telat dilakukan oleh PDI dan Ya. Ganjar gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya ada posisi yang menurut saya abai dilakukan juga oleh pihak PDI Perjuangan Ganjar yang tidak cepat melakukan asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo dengan intensif melakukan itu, misalnya dengan memasang spanduk di mana-mana, ya kan, berulang kali menyatakan pidato saya bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hari demi hari makin menguat. Sementara asosiasi Ganjar dengan Pak Jokowi itu makin hari makin berjarak. Oleh karena kedua belah pihak memang membuatnya berjarak gitu. Ada Hmm. kesan bahwa Pak Jokowi membuat jarak dengan Ganjar dan juga PDI. Saat yang bersamaan, PDI dengan Ganjar juga tidak melakukan upaya yang kuat untuk Hmm. menarik asosiasi Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga besar mereka, dan seterusnya itu gitu. Sampai kemudian puncak di mana yaitu lagi-lagi ada deklarasi dua partai politik yang selama ini diasosiasikan punya potensi ya akan ikut serta di dalam koalisi Ganjar. Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan, kenyataannya dalam hitungan waktu ya saya kira cuma 1 minggu Ya. beralih suara ke apa namanya itu ke Gerindra dan PKB gitu. Dan sinyal itu sebetulnya menurut bacaan saya sudah terbaca kala PSI menerima apa namanya itu Pak Kunjungan Prabowo ya, Prabowo. Bang? Ya, kemarin itu sinyal yang sebetulnya memperlihatkan kepada kita di istana sudah mulai kelihatan jauh lebih terbuka untuk menerima kehadiran Pak Prabowo ya, dimulai dengan penerimaan PSI itu ya terhadap kehadiran Pak Prabowo yang menghebohkan publik. Hmm. Karena itu tidak di dalam bayangan semua orang bahwa PSI yang partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden jauh sebelum PDI melakukannya gitu ya, akan menerima Pak Prabowo yang merupakan saingan terberat Pak Ganjar saat ini gitu. Itu sinyal kuat itu sebetulnya sudah terbaca. Yang sayangnya kemudian lagi-lagi direspon oleh PDI Perjuangan dan Ganjar dengan guyon gitu loh kira-kira tuh. Ya. Bukannya adanya pendekatan dalam bentuk apa gitu yang baik yang terbuka maupun tidak terbuka ya, baik kepada PSI maupun kepada Pak Jokowi atau kepada siapapun, tetapi malah disikapi mereka dengan guyon yang macam-macam lah guyonnya yang Ya. seperti saya itu mengendaskan bahwa PDI ini seperti butuh nggak butuh pada dukungan partai yang lain gitu ya, yang lagi-lagi ya kemudian mengakibatkan terjadinya ya dukungan terbuka gitu. Nah, berdasarkan itu tadi yang saya sebutkan juga di awal bahwa sulit menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak berada di balik ini, maka tentu saja pertanyaan berikutnya seperti yang Anda tanyakan itu, mengapa Pak Jokowi begitu tegak gitu kira-kira ya Ya. meninggalkan PDI dengan Ganjar gitu. Itu yang saya sebut juga sebagai pertanyaan besar. Saya sendiri juga nggak tahu. Mengapa begitu cepat Pak Jokowi memperlihatkan ketidaksukaan terhadap PDI dengan Ganjar dan kelihatan sangat terbuka Ya. gitu ya, ketidaksukaan itu, keberjarakan itu dan sebagainya gitu ya. Ini memang pertanyaan yang menurut saya masih sulit untuk kita jawab bersama. Yang boleh jadi dalam beberapa waktu ke depan itu akan satu demi satu akan terbuka faktor-faktor apa yang terlihat gitu. Tapi bahwa gejala ya Pak Jokowi menjauh dari Ganjar dan PD itu menurut saya justru dapat dengan mudah kita baca sejak Ganjar dideklarasikan sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan yang boleh jadi bibit dan sebab penjauhan itu salah satunya ya karena PDI Perjuangan itu membatalkan mendukung Indonesia sebagai tuan rumah Piala Piala Dunia Dunia. ya Ya. usia 20 tahun itu. Saya kira itu cukup cukup apa namanya satu segi itu cukup membuat gusar
Pak Jokowi. Anda bisa bayangkan itu bertahun-tahun disiapkan, hanya hitungan bulan, tiba-tiba itu hilang begitu saja gitu ya. Jadi ada persoalan memang dari sikap dari PDI Perjuangan yang mungkin membuat Pak Jokowi itu relatif agak apa namanya itu ya, berjarak dengan Ya, PDI Perjuangan gitu ya. Itu satu segi. Tapi saat yang bersamaan juga nggak ada upaya untuk mempertemukan dua tokoh kita ini gitu ya, baik Pak Jokowi maupun dengan Ibu Mega gitu ya, untuk kemudian saling bicara dari hati ke hati. Apa sih sebetulnya yang terjadi gitu? Karena keduanya nggak memiliki jangkar gitu loh. Ya, siapa yang bisa berbicara kepada Ibu Mega saat ini di lingkungan Ibu Mega ini gitu. Dan siapa yang bisa berbicara kepada Pak Jokowi di lingkungan Pak Jokowi ini gitu. Nggak ada. Karena semuanya semua orang yang berada di dua tokoh ini yes man gitu loh. Ya kan? Ada relawan Pak Jokowi, mereka udah tegak lurus aja kita dengan Pak ya, Jokowi, ya kan? Ya, begitu juga dengan Ibu. Ibu mengatakan, oh, gimana memberi masukan, dong semuanya pesuruh partai, katanya. ya. Ya kan? Jadi nggak ada yang menjembatani, yang setara, ya, yang direspekin oleh Ibu Mega maupun direspekin oleh Pak Jokowi gitu. Jokowi. Itulah saya mengatakan persoalan kedua tokoh ini sebetulnya lebih pada dua faktor gitu. Bukan politik, bukan macam-macam. Tapi satu faktornya adalah ego. Saya juga orang besar. Di situ orang besar kan kira-kira gitu itulah ya. Nah, yang kedua adalah soal ambisi-ambisi politik memang. Mungkin Pak Jokowi punya ambisi tertentu, sementara tentu Ibu Mega juga punya ambisi tertentu. Yang salah satunya terbaca dari Pak Jokowi ini adalah soal kemungkinan mendorong Gibran sebagai calon wakil presiden. Hmm, Yang saya kira itu terbuka peluangnya, bisa ke Ganjar, bisa ke Pak Prabowo. Prabowo. Selama nanti ada putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa usia calon presiden itu tidak lagi 40 tahun, tapi bisa 35 tahun. Ya, Yang kalau skenario ini jalan, saya sih sudah bisa baca PDI akan menolaknya. PDI tidak akan mau ya Ganjar dipasangkan dengan Gibran. Oh, ada banyak argumen dan sebab dan faktor lah mengapa itu tidak dilakukan. Ya salah satunya tentu saja itu PDI dengan PDI tidak elok bagi partai pendukung yang lain yang bersamaan dengan mereka menggabungkan apa namanya dua pasang calon presiden dari partai yang sama. Kita udah lihat itu sebelumnya di Pilpres 2019 yang lalu, ya Prabowo dengan Sandiaga Uno, dua capres dan cawapres dari partai yang sama mengalami kekalahan, itu kira-kira itu. Dan oleh karena itu, dan tentu saja mungkin ada alasan-alasan idealnya bahwa ya bahasa saya beginilah. Ya ya, kalau anak saya aja saya nggak izinkan kok jadi calon presiden, ya mosok anak orang lain saya biarkan, kan ya. kira-kira begitu ya. Baik. Ini ya pertimbangannya gitu. Jadi saya kira kalau Anda sebutkan itu tadi pertanyaannya, mengapa gitu? Ya ini karena ada soal ego dan juga ambisi-ambisi politik di antara keduanya gitu. Yang ego itu berdasarkan pada bacaan terhadap diri mereka masing-masing, oh kita sama-sama besarnya kok gitu. Yang sayangnya di tengah seperti itu tidak ada yang mampu menjembatani komunikasi di antara keduanya, karena ya seperti biasa layaknya tokoh-tokoh di seluruh Indonesia itu hanya dikelilingi oleh orang yang manut ya, orang yang Hmm, yes man dan orang itu kan. Jadi kemungkinan memberi masukan kepada tokoh-tokoh itu jarang gitu. Beda cerita misalnya ada tokoh yang lain yang mungkin dahulu dihormati oleh Ibu Mega ya dan dengan sendirinya dihormati oleh Pak Jokowi yang sekarang ya tidak ada lagi berada di sekitar Ibu Mega karena ya faktor alam misalnya ada yang meninggal dunia, ada yang sakit-sakitan, macam-macam dan sebagainya itu. baik. Bang Rey, ini kemudian Ya, yang memudari itu tidak hanya kedekatan Presiden Jokowi dengan Ganjar, melainkan juga terkait elektabilitas. Ternyata belakangan 1-2 bulan terakhir elektabilitas yang sebelumnya Ganjar berada di atas Prabowo, ini terjun di bawah Prabowo akhirnya. Nah, ini terkait turunnya elektabilitas dan juga kedekatan Presiden Jokowi dengan Ganjar, ini sejumlah pengamat menilai terkait adanya diksi petugas partai yang diduga mempengaruhi publik, akhirnya memilih untuk beralih kepada Prabowo memberikan dukungannya. Menurut Bang Rey, apakah ada faktor lain lagi, Bang? Kenapa akhirnya saat ini Prabowo sangat di atas angin melampaui elektabilitas Ganjar dan juga Anies? iya, saya kira apa yang disebutkan oleh banyak pengamat itu tepat gitu ya.
Nah, bahwa diksi petugas partai itu benar-benar tidak apa namanya itu ya, tidak tidak tepat diucapkan saat ini gitu. Dan sayangnya ini berulang-ulang justru ditekankan oleh PDI Perjuangan gitu. Udah dikritik, ya bukannya berhenti malah nambah lagi. Akibatnya kesannya adalah ya Pak Jokowi, Pak Ganjar itu orangnya PDI Perjuangan gitu. Nah, apa akibatnya? Ya akibatnya kemudian kan kita nggak milih petugas partai, kita Hmm, memilih ya calon Presiden. presiden gitu kira-kira. Itu kan udah umum ya berkembang di tengah masyarakat gitu. Yang lagi-lagi itu disadari oleh PDI Perjuangan menurut saya, tapi mereka enggan untuk mengubah cara komunikasinya gitu. Ya itu persoalan mereka sendiri lah ya kan. Kalau mereka tidak mau ya meninggalkan itu ya saya kira akan begini apa namanya situasi Ganjar Pranowo gitu. Saat Baik. yang bersamaan disebabkan oleh karena itu Ganjar terbaca bukan milik publik gitu. Kan salah satu faktor yang membuat Ganjar dahulu naik terus justru sebelum dideklarasikan Hmm, itu karena ia dianggap punya orang gitu loh, punya semua hmm, orang gitu. Bukan punya satu atau dua kelompok, tapi punya betul. semua orang gitu. Belum ada simbol tertentu di dalam dirinya. Dia masih membawa simbol rakyat, simbol masyarakat secara umum gitu. Itu yang membuat intensitas suaranya terus meningkat gitu, terus mendapat simpati masyarakat. Justru kan anehnya Ganjar ini dideklarasikan bukan meningkat, justru nurun gitu loh, Pak. Betul. Kenapa dia nurun? Ya karena ada asosiasi itu bahwa seolah-olah Ganjar itu bukan milik rakyat tapi milik partai tertentu gitu. Hmm, Makin kuat asosiasi itu, kelihatan makin turun suaranya Ganjar Pranowo gitu. Dan saya kira ini disadari oleh PDI Perjuangan, meskipun mereka menolaknya secara terbuka. Ya kan mereka menolak kenyataan ini secara terbuka dengan mengatakan nggak ada yang salah dengan diksi petugas partai itu. Kita tidak sedang berbicara apakah diksi itu salah atau benar gitu. ya, Itu yang mau kita bicarakan. Diksi itu tidak menguntungkan secara elektoral kepada calon yang Anda dukung gitu loh. Ini ya. bukan soal benar atau tidak, soal soal apa namanya itu tepat atau tidak. Ini soal kenyataannya diksi petugas partai yang diulang-ulang itu tidak menyebabkan ya kenaikan suara yang mereka dukung, yang ada adalah malah menurun gitu. Ini yang faktor Hmm. kedua. Nah, saya kira faktor ketiga tidak bisa tidak ya. Makin renggangnya hubungan Pak Jokowi dengan Ganjar dan juga dengan PD Perjuangan memang mengakibatkan adanya perpindahan pemilih ya. Saya berulang kali mengatakan di telunjuk Pak Jokowi itu ada 15% yang kalau Pak Jokowi beralih ke kiri atau ke kanan itu ikut serta gitu. Nah, faktor Pak Jokowi yang belum kelihatan dekat dengan Ganjar inilah menurut saya yang membuat stagnasi suaranya Ganjar Pranowo sampai saat ini dan saat yang bersamaan mengakibatkan suara Pak Prabowo itu terus meningkat gitu. Jadi apa namanya itu ya tiga faktor ini ditambah satu faktor yang lain yaitu lambannya ya ini faktor keempat ya apa namanya itu komunikasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan khususnya ya sebagai leader di dalam koalisi pendukung Ganjar ini untuk melakukan apa namanya itu pendekatan kepada semua kelompok agar sama-sama mendukung ya, sama-sama menjatuhkan pilihannya kepada Ganjar Pranowo gitu. Nah, empat faktor inilah menurut saya mengakibatkan mengapa Ganjar stagnan, bahkan punya kecenderungan turun gitu ya, saat yang bersamaan Prabowo terus melonjak gitu. Baik, baik. Bang Rey, saya mau kembali terkait koalisi gemuk pendukung Prabowo saat ini, yang sudah Hmm. diusung 4 partai. Nah, saat ini kan kemarin juga Prabowo ternyata melakukan pendekatan dengan PSI, di mana PSI sudah menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Selain itu, sebelumnya juga PAN dan juga Golkar yang saat ini berada di pemerintahan Jokowi, atau dalam diartikan memiliki kedekatan dengan PDI, namun akhirnya belakangan malah berbalik mendukung Prabowo. Nah, ke depannya Bang Rey, apakah menurut Bang Rey ini akan ada partai-partai lain yang berada di kubu Ganjar akhirnya beralih mendukung Prabowo, Bang? Ya, ini semua juga belum final Ya. ya. Kan kalau kita baca deklarasi empat partai politik Hmm. itu sama sekali tidak menyebutkan bahwa Prabowo sebagai calon presiden. Yang mereka mau mengatakan itu adalah mereka ikut bergabung dengan koalisi Koalisi. yang digalang oleh Pak Prabowo, yang kebetulan koalisi itu ya mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Ya.
taruhlah mereka setuju dengan Prabowo sebagai calon presiden, tapi siapa wakilnya itu punya punya perdebatan sendiri yang memungkinkan kemudian itu tidak melekat gitu ya. Misalnya, apakah Caimin yang sudah sejak 6 bulan yang lalu ya mendampingi Pak Prabowo begitu saja mau menerima kenyataan bahwa dia bukan sebagai calon wakil presidennya dari Pak Prabowo gitu ya. Nah, yang kedua, siapa kira-kira yang akan dipasangkan? Kan kalau nama ketua partai politik yang lain kan belum tentu diterima juga secara menyeluruh gitu. Ya. Dan yang paling penting itu belum tentu juga bisa menaikkan elektabilitas Pak Prabowo kalau Hmm. misalnya dipasangkan dengan salah satu dari ketua umum partai politik pendukung Pak Prabowo sekarang ini gitu ya. Hmm. Nah, oleh karena itu mungkin mereka akan nyari nama yang lain, apa namanya itu, dari luar koalisi. Yang tersedia itu kan sekarang ini yang ramai dibicarakan orang adalah Erick Thohir dengan Gibran gitu ya, Ya. sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau Pak Prabowo dengan Gibran mungkin mulus gitu ya, di Caimin juga akan terima, yang lain juga akan terima, mulus lah. Kalau misalnya Pak Prabowo dipasangkan dengan Gibran. Gibran. Tapi saya punya ini feeling ya, ini feeling gitulah ya, sebagai orang yang lumayan lama ya bergelut di dunia yang kayak gini nih gitu, nggak mudah juga bagi Pak Prabowo kalau kemudian menggandeng Gibran sebagai calon wakil presiden untuk menaikkan elektabilitasnya gitu. Nggak mudah juga. Karena ada kesan terlalu dipaksakan itu. Dan Hmm. pemilih kita saya kira tidak serta-merta merasa kemudian nyaman kalau ya ada kesan terlalu dipaksakan itu untuk dalam situasi seperti sekarang. Dan saya kira juga sebagian besar pemilih kita nggak terbiasa melihat calon presiden mereka itu berusia ya 35 tahun ya kan 36 Hmm. tahun itu nggak terbiasa juga di dalam lintas sejarah kepemimpinan nasional kita gitu. Jadi sekalipun ada suasana yang memperlihatkan kalau Gibran dengan Prabowo dipasangkan gitu, punya potensi cukup kuat untuk menang, justru feeling saya mengatakan, oh belum tentu. Apalagi situasinya dilakoni dengan cara yang seperti ini gitu loh, Pak. Kalau caranya mungkin tidak ada luka yang tersebar kepada pihak lain, misalnya dalam ini Ibu Mega ataupun misalnya PDI Perjuangan dan Ganjar juga misalnya, ya boleh jadi penerimaannya nggak terlalu sulit. Tapi karena ini kesannya dipaksakan sekali, bahkan karena itu kemudian ada suasana ya berani meninggalkan partai yang membesarkannya, menjadikannya seperti sekarang ini gitu, saya kira banyak pertimbangan pemilih untuk menjatuhkan pilihan itu kepada Pak Prabowo maupun dengan yang dipasangkan dengan Gibran. Nah, yang terakhir tentu saja ada Erick Thohir, tetapi lagi-lagi Erick Thohir itu ya saingan terberatnya itu ya bukan bukan Caimin ya, bukan Langga ya, bukan Zul, saingan terberatnya itu adalah Gibran. Selama Gibran dimungkinkan sebagai calon wakil presiden, ya Erick Thohir kita persilakan untuk bermimpi saja sebagai calon wakil presiden, kira-kira gitu ya. Rasanya itu nggak sulit lah, dia akan menerobosnya, kecuali ya mungkin lagi-lagi ya Pak 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 Jokowi katakanlah misalnya nggak terlalu mendorong Gibran sebagai wakil presiden, dan saya itu nggak yakin sebab suasana yang terbangun sampai sejauh ini, ya seperti analisa kita di awal tadi, mengapa seolah-olah Pak Jokowi tega meninggalkan PDI dengan Ganjar itu ya salah satunya karena dugaan saya ada ambisi beliau untuk mendorong Gibran sebagai calon wakil presiden. Ya. Nah begitu itu terbuka kan tak mungkin juga diberi begitu saja oleh Pak Jokowi kepada orang lain kan kira-kira gitu. Nah oleh karena itulah ya di sini menurut saya boleh jadi keretakan terjadi, suasana yang nggak nyaman terjadi, sehingga terjadi perpindahan. Ya, partai politik ke kelompok yang lain gitu. Dan lebih-lebih kalau misalnya Ganjar menemukan calon wakil presiden yang tepat, yang boleh jadi bersaing dengan katakanlah Gibran bersama dengan Pak Prabowo. Siapa dia? Ya dugaan saya misalnya kalau dipasangkan dengan Khofifah Indar Parawansa, Hmm. Ganjar dengan Khofifah itu persaingannya akan jauh lebih kuat gitu. Hmm. Oke. Dan sebab Jawa Tengah, Jawa Timur, kan dipadukan nih, gitu kira-kira tuh. Dan Baik. Pak Jokowi
berbagi tempat di Jawa Tengah karena ada Ganjar di situ. Sementara di Jawa Timur Pak Jokowi mungkin kehabisan atau kehilangan jangkar karena memang beliau tidak punya partai di situ, tidak punya partai macam-macam dan seterusnya gitu. Oleh karena itu, kalau sekiranya Ganjar menarik Kofifa sebagai calon wakil presiden, saya kira ini persaingan yang cukup ketat ya di antara dua tokoh ini, antara Ganjar dengan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Dan oleh karena itu, kalau Ganjar misalnya narik apa namanya itu Kofifa sebagai calon wakil presiden, boleh jadi kemudian partai-partai lain lalu merapat kembali gitu loh apa namanya ke koalisinya Ganjar Pranowo, khususnya nanti di putaran kedua seperti Hmm. Nasdem ya atau Demokrat, saya kira punya potensi akan gabung dengan Ganjar, sementara PKS secara tradisional lebih dekat kepada Pak Prabowo dibandingkan dengan Pak Ganjar Pranowo gitu. Jadi lagi-lagi ya, kalaupun misalnya tetap tiga pasangan capres, besar kemungkinan ini masih tetap ada selang-seling lah perpindahan partai politik gitu kira-kira itu. Dan oh sorry, kalau Hopipa apakah P3 terima? Saya kira mereka akan terima. Nggak ada Hmm. hambatan yang secara politik, psikologik, dan emosional yang memungkinkan P3 untuk tidak menerima Hopipa sebagai calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo gitu ya. Sehingga dengan begitu tidak terlalu sulit sebetulnya mereka dipadukan gitu ya. Dan oleh karena itu ya kita akan berbicara mungkin di putaran kedua di mana besar kemungkinannya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar akan melaju gitu ya. Dan di situ peta politik akan berubah. Dugaan saya, ini lagi dugaannya, bacaan saya gitu, Nasdem sama Demokrat akan berlabuh ke koalisinya Pak Ganjar karena Nasdem punya persoalan yang sama dengan PDI Perjuangan, yaitu merasa sama-sama dipinggirkan oleh Pak Jokowi kan kira-kira gitulah ya, sehingga mereka mungkin gabung di koalisi yang sama dengan PDI Perjuangan gitu ya. Sementara PKS secara historis, emosional tentu akan dekat dengan Pak Prabowo dibandingkan dengan Ganjar, Ya, dan figurnya Anies sendiri besar dugaan saya juga akan ke Ganjar Pranowo gitu. baik. Baik, Bang Rey, terakhir Bang, ini kan terakhir Hmm. juga mantan wakil presiden Yusuf Kala juga menyatakan bahwa koalisi gemuk tidak menjaminkan kemenangan dan kemudian saat ini Golkar dan PAN sudah mendukung Prabowo. Lantas PDIP terasa seperti dikeroyok oleh koalisi gemuk ini, Bang. Apakah Ganjar cukup kuat, Iya, Bang Rey? suasananya juga beda. Tapi romantisme PDI Perjuangan juga jangan terlalu berlarut-larut. Kita 2014 dikeroyok, 2019 dikeroyok menang juga. Tapi ya suasananya juga beda. 2024 ini ada faktor Jokowi gitu loh kira-kira tuh. Jadi jangan 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 selalu membuat asosiasi yang membuat dirinya justru lupa introspeksi diri gitu loh kira-kira tuh. Betul. Gitu. Bang Rey, kemudian Bang Rey, Ya, ini apakah Ganjar cukup kuat dan kemudian kira-kira untuk menguatkan figur Ganjar yang saat ini mulai turun elektabilitasnya ini, kalau menurut Bang Rey, siapa kira-kira wakil yang tepat untuk Ganjar? Ada Sandiaga, kemudian isunya Erick Thohir, dan terbaru adalah Yeni Wahid karena kemarin Ganjar sempat bertemu dengan keluarga Gus Dur dan juga Yeni Wahid. saya tidak, Kemudian juga Bang, saya Prabowo kira kira-kira siapa Bang yang tepat mendampingi Prabowo gini selain kan. Erick Thohir yang digadang-gadang ini? Kan, kan kalau Prabowo diasosiasikan ke Erik diasosiasikan kepada Pak Prabowo kan gitu. Oleh karena itu kita pinggirkan dulu dah, dia nggak ke Ganjar gitu ya. Kalau Sandiaga oke, tetapi kan Oke. elektabilitas Sandiaga dengan Pak Ganjar saya kira masih sulit gitu. Hmm. Kalau ke Yeni Wahid juga saya kira agak jauh. Makanya saya tidak menyebutkan Yeni tapi menyebutkan Hopipa Indar Parawansa. Itu Kofifa. loh kira-kira tuh. Nah, kalau itu yang saya sebutkan di awal tadi, kalau dengan Hopipa ini persaingan akan ketat. Dan tingkat penerimaan partai ke dalam Hopipa juga tidak ada masalah. Khususnya Hmm. dalam hal ini misalnya apa namanya itu P3 ya. Apa yang membuat mereka menolak Hopipa? Saya kira enggak juga gitu. Nah, oleh karena itu sekarang justru saya melihatnya kalau petanya masih begini begini terus, ya kan Hopipa justru jauh lebih tinggi dibandingkan nama-nama yang disebutkan itu tadi gitu. Hmm. Baik, Bang Rey, terakhir Bang sebelum kita akhiri Bang, ini kira-kira ke Hmm. depan apakah akan ada kejutan-kejutannya kira-kira apa lagi Bang, manuver-manuver politik yang akan terjadi? Kejutan yang ditunggu itu Mengingat, adalah dua. Satu, PDI menyatakan ya mungkin dengan cara apa ya bahwa memang hmm, mereka berbeda dengan Pak Jokowi. Itu yang hmm, kita tunggu tuh. Ya kan? Misalnya ada satulah anggota kabinet mereka yang menyatakan mengundurkan diri
Jadi cukup sinyal bagi kita untuk mengatakan bahwa PDI udah mengambil sikap berbeda dengan Pak Jokowi gitu kira-kira tuh ya. Itu yang kita tunggu tuh. Nah, kalau itu Baik. terjadi, apa yang akan kita lihat petanya seperti apa gitu. Yang kedua ada rekonsiliasi antara Pak Hmm, Jokowi dengan Ibu Mega. Tapi pertanyaannya siapa yang menjembataninya gitu. baik. Baik. Terima kasih Bang Rey atas waktunya Siap. terkait Yuk, perbincangan yuk. terkait arah dukungan Jokowi dan peta koalisi Ya. Pilpres 2024 kali ini. Lantas seperti apa ke depannya langkah Ganjar Pranowo dan PDIP setelah 4 partai menyatakan dukungannya mendukung Prabowo di Pilpres 2024? Kita tunggu saja bagaimana kejutan-kejutan dan manuver politik yang akan terjadi jelang Pilpres 2024. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.